Baik semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Moreno Silitonga dengan NIM 24051204091 dari kelas TIC 2024. Baik, di sini saya akan memaparkan proyek saya yang dimana mahasiswa diminta untuk membuat website statis secara individu sebagai bentuk penerapan materi HTML, CSS, framework CSS, dan JavaScript dasar. Website yang dibuat harus memiliki struktur, gaya, dan interaktivitas yang menunjukkan pemahaman konsep front-end web development. Untuk jenis website yang saya buat yaitu website jual beli sederhana. Baik, untuk website saya membuat website untuk penjualan alat perlengkapan gunung, yang dimana nama website saya yaitu Josh Outdoor, dan logonya seperti ini. Pada tampilannya ada bagian navbar, ada home, produk, kontak, dan keranjang. Lalu ada arrow slider, lalu ada button yang bisa mengarah ke produk, lalu ada alasan mengapa memilih kami, ada kualitas terjamin, produk berkualitas tinggi dari brand ternama dunia, harga terbaik, itu harga dengan penawaran menarik, itu layanan terbaik, tim support siap membantu kebutuhan Anda. Lalu ada section untuk ajakan untuk membeli produk, yaitu siap untuk petualangan selanjutnya, dapatkan perlengkapan terbaik untuk kenaikan Anda. Lalu ada button untuk mengarah ke produk. Lalu ada footer yang berisi Josh Outdoor dan deskripsi, ada jam operasional, kontak, nomor email, telepon, lalu ada copyright. Baik, untuk kodenya kode untuk halaman home itu bernama index.html, dimana untuk font yang saya ambil ini berasal dari link Google Material Icon. Lalu saya untuk framework CSS nya saya memakai Bootstrap. Lalu untuk kode untuk navbar ada saya mengambil alamat untuk logo dari website saya dari Google Material Icon. Lalu ada nama website, lalu saya membuat tombol hamburger untuk tampilan mobile. Jadi jika mau ketika dibuka websitenya dibuka menggunakan mobile, maka akan ada tombol hamburger, jadi memperbagus tampilan. Lalu ada menu navigasi utama yang dimana berisi link navigasi untuk menghubungkan setiap halaman. Ada produk HTML untuk ke halaman produk, ada kontak HTML untuk ke halaman kontak, ada card HTML untuk ke keranjang, dimana saya memakai icon dari Google Material Icon juga untuk mengambil keranjangnya. Untuk mengambil icon ini saya mengambil dari Google Material Icon. Lalu ini untuk penanda jumlah item di keranjang. Jadi kita jelaskan di produk saja. Lalu ada hero slider untuk menampilkan banner promosi saya, yang dimana saya mengambil foto-foto itu dari website Pinterest. Lalu ada title, ada subtitle, ada title dan subtitlenya, yang dimana bisa ada 3 foto yang dimana setiap 3 foto itu memiliki title dan subtitle yang berbeda. Lalu ada tombol navigasi untuk slidernya untuk sebelum dan sesudah.
jadi bisa dimajukan tanpa otomatis, juga bisa dibuat manual, digeserkan secara manual. Lalu untuk buttonnya saya ambil juga. Lalu ada indikator posisi slider, yang dimana indikatornya dimulai dari 0 sampai 2. Lalu ada feature section yang dimana menampilkan 3 keunggulan toko. Ada kualitas terjamin tadi. Saya mengambil icon dari Google Material Icon dengan alamatnya seperti ini untuk kata-kata yang pertama. Lalu fitur kedua icon keranjang. Lalu fitur ketiga icon amplop yang mengambilnya dari Google Material Icon dan kata ini. Lalu ada CTA section yang dimana untuk mengajak berbelanja di website saya. Ini CTA section yang dimana memiliki title dan subtitle. Siap untuk pertemuan selanjutnya, dapatkan rapat terbaik. Lalu ada button yang menghubungkan ke produk HTML. Lalu ada footer yang berisi informasi, kontak, dan copyright. Baik, kita ke menu selanjutnya. Kita bisa langsung mengeklik dari navbar ke produk, atau bisa dari arrow slider, atau bisa dari CTA section, bisa kita ke produk. Lalu di produk ada title, yaitu kata produk, dan subtitlenya temukan perlengkapan gunung terbaik untuk petualangan Anda. Juga tetap ada navbar, itu ada logo website saya, ada nama website saya, ada navigasi untuk menghubungkan setiap halaman, ada home, produk, kontak, keranjang. Lalu saya untuk produknya membuat beberapa kategori. Ada untuk semua kategori: carrier, sepatu, jaket, sleeping bag, tenda, aksesoris. Dimana untuk kategori semua saya memunculkan semua barang-barang. Lalu untuk kategori carrier saya munculkan untuk carrier saja, sepatu untuk kategori sepatu, kategori jaket untuk jaket, sleeping bag untuk kategori sleeping bag, kategori tenda untuk tenda. Lalu untuk kategori aksesoris bisa ada sarung tangan, kursi lipat, dan kompor. Lalu ada footernya juga seperti sebelumnya. Lalu ketika diklik atau digeser saja menyentuh produk, akan ada tombol untuk menambahkan ke keranjang. Jadi ketika ditambahkan akan ada notif dan bertambah 1. Untuk kodenya kita mulai dari produk HTML. Seperti sebelumnya, saya memakai font icon-icon dari Google Material Icon. Ada navbarnya seperti tadi, ada judul, ada logo yang saya ambil dari Google Material Icon, ada tombol toggle untuk menampilkan menu pada tampilan kecil, baru seperti mobile tadi. Lalu ada navigasi ke halaman lain yang berisi link-link untuk menghubungkan halaman ini ke halaman-halaman sebelumnya maupun selanjutnya. Lalu ada fungsi untuk jumlah item dari keranjang. Jadi kalau ketika ditambahkan, maka jumlah item di keranjang ini bertambah. Lalu ada notifikasi seperti tadi. Ketika dimasukkan keranjang akan muncul notifikasi seperti ini. Kita coba tambahkan dan muncul nama produk, lalu ditambahkan ke keranjang. Lalu
Untuk halaman produk ada title, katalog produk, lalu subtitle, temukan kelengkapan. Lalu untuk fungsi kategori tadi ada button plusnya masing-masing dengan kategori masing-masingnya juga. Itu untuk button plus kategori, data kategori semua, kategori carrier, sepatu, jaket, sleeping bag, tenda, aksesoris, yang dimana bisa mengelompokkan seperti ini. Lalu ada grid produk yang membuat tampilan produk tetap dinamis, dan elemen ini akan diisi oleh data dari file script JavaScript. Ada footer seperti sebelumnya, menampilkan nama website dan deskripsi, ada jam operasional, kontak yang berisi email dan telepon, dan copyright seperti di bawah ini. Baik, kita ke halaman keranjang. Ketika sudah kita menambahkan, akan ada notifikasi. Lalu ketika kita buka keranjang, maka di keranjang belanja kita berisi barang-barang yang sudah kita beli tadi. Misalnya kita tambahkan lagi jaket, tenda misalnya tenda ditambahkan. Di sini kita bisa menambah atau mengurangi dari jumlah-jumlah, lalu bisa menghapus barang. Lalu navbar tetap sama, tetap ada logo, nama website, navigasi ke halaman-halaman selanjutnya. Lalu ada title keranjang belanja, lalu ada tampilan seperti ini. Lalu ada ringkasan belanja, dimana ada subtotal 2 item, yang dimana jumlah dari harga dari 2 item tersebut. Lalu ada ongkos kirim, dibuat sekarang gratis. Lalu untuk total, baru ketika dilanjutkan pembayaran akan ada pilihan konfirmasi pembayaran total yang harus dibayar. Lalu ada pilihan batal atau bayar sekarang. Jika klik batal, maka pembayaran belum terjadi. Jika klik bayar sekarang, pembayaran berhasil dan keranjang Anda kosong. Lalu ada footer sebelumnya. Untuk kodenya HTML. Saya memakai font juga dari Google Material Icon. Ada navbar berisi nama website, logo website dari Google Material Icon. Ada tombol hamburger tadi. Ada menu navigasi yang berisi link yang menghubungkan setiap halaman. Tetap ada jumlah item dari keranjang. Lalu pada halaman keranjang ada title keranjang belanja. Lalu ada kontainer utama untuk isi keranjang. Elemen ini diisi oleh data dari script JavaScript. Lalu ada pop-up konfirmasi saat menekan tombol checkout. Jadi seperti yang tadi, jika mau menyelesaikan pembayaran, kita tambah. Jika kita mau checkout, lanjutkan pembayaran, akan ada keluar konfirmasi pembayaran. Lalu ada tombol actionnya, dimana kita ada button untuk batal dan bayar sekarang. Dimana ada tombol button dan bayar sekarang. Batal maka pembayaran tidak terjadi, dan bayar sekarang maka akan keluar notif pembayaran berhasil dan keranjang akan kosong. Lalu ada footer seperti halaman-halaman sebelumnya, ada website, ada deskripsi, ada jam operasional, ada email, ada kontak, dan ada copyright. Lalu kita masuk ke halaman kontak. Di halaman kontak sama seperti sebelumnya, ada navbar yang berisi logo, nama website,
navigasi menghubungkan antar halaman, ada title hubungi kami, title kami siap membantu kebutuhan perlengkapan gunung Anda. Lalu untuk kolom kiri ada informasi kontak, notisi alamat, telepon, email. Untuk kolom kanan ada kirim pesan untuk admin, dimana berisi nama, email, subjek, pesan. Lalu ada button untuk kirim pesan, ada footer. Untuk kodenya kontak HTML, tetap menggunakan Google Material Icon. Lalu untuk navbar seperti tadi sama, karena munculkan nama website, logo yang saya ambil. Ada untuk menu mobile yaitu tombol hamburger. Jadi tombol hamburger ketika di menu ini, tombol hamburger kita pencet lalu akan muncul seperti ini. Lalu ada menu navigasi yang menghubungkan setiap halaman. Lalu ada penanda jumlah item seperti sebelumnya. Ada halaman kontak yang berisi title hubungi kami, subtitle kami siap, title, subtitle. Lalu ada kolom kiri informasi kontak yang dimana berisi lokasi. Saya ambil icon lokasi dari Google Material Icon. Lalu icon telepon saya ambil juga Google Material Icon yang berisi nomor telepon. Lalu ada icon email yang saya ambil juga logo dari Google Material Icon yang berisi email. Ini logo-logo tersebut saya ambil dari Google Material Icon, isinya email, alamat, telepon, email untuk informasi kontak. Lalu untuk kolom kanan ada formulir kontak yang dimana ketika pesan meminta input nama, input email, input subjek, input pesan, tombol kirim. Kita coba, kita masukkan nama misalnya 1, email gmail.com, subjek tambah perlengkapan, subjek saran kepada admin, pesan tambah perlengkapan agar jadi lebih banyak. Lalu ada tombol untuk kirim pesan. Jadi ketika sudah kirim pesan akan ada notifikasi pesan Anda berhasil dikirim seperti kode ini. Untuk kode ini akan ada notifikasi alert success, dimana akunnya pesan Anda berhasil dikirim. Lalu untuk footer sama seperti sebelumnya, ada nama website, deskripsi, jam operasional, kontak, telepon, dan copyright. Lalu ada style CSS saya, yaitu untuk mengontrol dan mengatur desain website saya, misalnya dari font, itu saya memilih mengatur dan sans serif. Untuk warna font saya memiliki warna 3E333E. Lalu background color, ada line height-nya. Lalu settingan untuk navbar, ada background seperti ini, background, padding, shadow. Jadi setiap kelas memiliki desainnya masing-masing. Jadi setiap kelas dipanggil untuk desainnya masing-masing. Jadi style CSS saya ini untuk mengontrol dan mengatur desain website saya. Lalu ada script JavaScript
Gimana ini adalah data-data dari produk saya, karena saya memiliki 18 barang maka saya memiliki 18 ID, di mana setiap barang diminta untuk masukkan ID, nama, kategori, price, image, lalu description, sama untuk barang-barang selanjutnya untuk kategori saya kelompokkan carrier, saya urutkan sepatu, kategori sepatu, kategori jaket, lalu sleeping bag, tenda, aksesoris. Lalu ada function get card, yaitu function untuk mengambil data keranjang dari local storage. Jadi jika tidak ada data maka akan kembali lagi ke array kosong. Lalu ada function save card, yaitu dimana function ini untuk menyimpan data keranjang ke local storage dan memperbarui jumlah item di icon keranjang. Lalu ada function untuk menambahkan produk ke keranjang, yaitu function add to cart. Jika produk sudah ada tak bisa menambahkan jumlahnya, jadi seperti ini. Jika produknya sudah ada bisa ditambahkan jumlahnya, jika belum ada masukkan produk baru. Jadi jika belum ada tambahkan produk terlebih dahulu, lalu ditambahkan keranjang. Lalu ada function update quantity, yaitu memperbarui jumlah produk di keranjang. Jika jumlah kurang dari 1 hapus produk dari keranjang. Jadi jika ini kurang dari 1 maka produk dihapus dari keranjang kosong. Jika jumlah valid, update quantity-nya, jadi selama lebih dari 1 terus diupdate sesuai dengan berapa produk yang ditambah. Jadi ditambah selama lebih dari 1, bisa ditambah sebanyak berapapun yang kita mau beli. Lalu ada function save cart, yaitu untuk merefresh tampilan keranjang. Lalu ada function remove from cart, yaitu menghapus produk dari keranjang berdasarkan ID. Lalu ada function update cart count, yaitu menampilkan jumlah item total di icon keranjang. Jadi ini. Lalu ada function show notification message, untuk menampilkan notifikasi sementara layar. Saya men-setting untuk notifikasi hilang setelah 3 detik. Lalu ada function untuk hero slider, gambar di halaman utama di home saya. Ada ini function untuk menampilkan slide sesuai indeks. Lalu logikanya seperti ini. Jika indeks 1 maka akan slide berikutnya, sebelumnya tombol navigasi. Lalu ada tombol navigasi slider. Lalu ada indikator untuk berpindah slide. Lalu ada function reset interval, yaitu reset otomatis setiap kali tombol ditekan. Lalu otomatis berpindah slide setiap 5 detik. Jadi setiap 5 detik slide otomatis berpindah. Lalu ada daftar produk, itu ada function ini produk. Baru ada function untuk menampilkan produk berdasarkan kategori yang dipilih semua. Baru ada render untuk HTML produk, ada event listener untuk tombol kategori. Lalu ada fungsi untuk halaman keranjang, yaitu fungsi render card. Baru fungsi untuk jika keranjang kosong. Jika keranjang kosong akan ada keranjang Anda kosong, mulai berbelanja sekarang. Lalu hitung total harga, gimana harus seperti ini.
dijumlahkan, yaitu harga item ditambah dikali harga jumlah item, dikali jumlah item, baru fungsi untuk tampilkan daftar item keranjang. Lalu menampilkan fungsi untuk pembayaran. Ini baru fungsi untuk menyembunyikan pembayaran. Lalu ada fungsi untuk proses pembayaran berhasil. Lalu setelah 2,5 detik pembayaran berhasil, maka bersihkan keranjang dan tutup fungsinya. Ini lanjutkan pembayaran. Bayar sekarang, pembayaran berhasil selama 2,5 detik akan hilang. Lalu ada untuk form kontak untuk mencegah reload, fungsi untuk mencegah reload halaman. Lalu ada navigasi responsif, ada fungsi untuk navigasi responsif, ada fungsi untuk tutup menu saat klik di luar area navigasi. Lalu untuk inisiasi mode pembayaran, ada eksekusi saat halaman selesai dimuat, ada membuat fungsi dapat diakses dari tema atau global scope. Jadi untuk alur dari website saya itu ada halaman home untuk hero slider, ada muncul hero slider untuk memunculkan ciri khas dari website saya. Baru ada alasan untuk mengapa milih kami, ada cerita section untuk mengajak untuk membeli produk, lalu ada footer, bisa langsung kita jelajahi produk, lalu kita bisa memilih produk, bisa kita tambah 1, 2, 3. Lalu setelah itu kita ke pembayaran dan ringkasan belanja. Kita bisa membeli spot, menambahkan jumlah item, lalu kita lanjutkan pembayaran, membayar sekarang. Lalu jika ada kendala bisa menghubungi kontak dengan mengirim pesan dengan menuliskan nama, email, subjek, dan pesannya. Mantap. Lalu kita kirim pesan dan sudah sampaikan. Baik, cukup sekian pemaparan website saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.